Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini konten yang agak berbeda teman-teman dari konten-konten lainnya ya. Biasanya tempat wisata, hunting kereta ya, eksplor jalur kereta. Sekarang kita juga sebenarnya tempat wisata ini yang udah dibongkar teman-teman, yaitu Hibis Fantasi ya, yang berada di area Puncak. Sekitar 6 bulan lalu dibongkar oleh Gubernur KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Karena area ini merupakan area serapan air yang turun dari area puncak atau pegunungan Pangrango, di mana di sini juga menjadi hulu ya dari Sungai Ciliwung teman-teman. Dan ini harus area steril dari bangunan supaya penyerapan air hujannya bagus sehingga daerah di hilirnya nggak banjir ya teman-teman ya kalau lagi musim hujan atau hujan deras di puncak ini. Oke. Sekarang saya mau pakai drone nih, pertama kali pakai drone, kita explore di area yang statis dulu teman-teman ya. Kalau langsung ngerekam kereta agak kagok saya karena masih belajar juga. Jadi silahkan disimak terus videonya teman-teman. Ini tempat yang udah lama sebenarnya saya pengen explore ya, tapi karena terlalu luas, mending kita pakai drone aja biar lebih praktis. Saya awali dari view puncak di pagi hari yang cerah ini. Ya, kelihatan di sana ada menara sinyal repeater Pasir Sumbul yang legendaris, teman-teman. Ya, kalau dari puncak pas itu kelihatan banget. Dan view Gunung Gede Pangrango yang masih sangat cerah ya karena pagi-pagi. Kelihatan juga di sana Gunung Salak, teman-teman. Dan yang utama yaitu lahan Hibis Fantasi, teman-teman. Ini dibongkar memang karena dulu area lahan hijau ya yang menjadi area serapan air karena memang curah hujan di area puncak ini cukup tinggi teman-teman. Kalau serapan di sini yang nggak ada, maka ya air ngalir ke bawah ya ke pemukiman di hilirnya, itu kayak air bah teman-teman. Seperti kasus banjir di awal tahun ini, parah banget ya. Dan Hibis Fantasi ini dianggap melanggar izin bangunan dan tata ruang. Izin yang dimiliki itu awalnya cuma 4.800 meter persegi teman-teman. Tetapi area yang digunakan ternyata ya, membengkak menjadi 15.000 meter persegi. Itu luas banget teman-teman ya. Banyak korupsinya ya. Ada juga dugaan alih fungsi lahan perkebunan teh ke wahana wisata. Nah itu dia yang pastinya seperti yang tadi saya bilang berdampak terhadap lingkungan, termasuk banjir yang terjadi di awal tahun ini. Dari total 50 wahana atau bangunan yang sudah dibongkar sampai Maret ya, bulan Maret lalu, dan beberapa bangunan lain seperti Biang Lala, Ontang-Anting, Rainbow Slide dan lain-lainnya juga pastinya bersih teman-teman ya, dibongkar menjadi area lahan hijau ini. Dan memang seperti program Kang Deddy Mulyadi yang mengutamakan lingkungan dan tata ruang, berencana menjadikan kembali lahan ini menjadi hutan ya, mengembalikan fungsi resapan dan ekosistem alam yang sudah berlangsung selama ribuan tahun deh teman-teman. Dan sudah ditanami sebanyak total 23.000 pohon di lahan seluas 23 hektar ini teman-teman. Ya berarti 1 hektar kira-kira 1.000 pohon ya teman-teman ya. Dan jenis-jenis pohon yang ditanam teman-teman ya, antara lain pohon-pohon hutan, mungkin pohon-pohon yang saya juga nggak tahu namanya ya, soalnya dari daunnya itu agak asing. Terus ada pohon mahoni. Selain itu juga pohon buah-buahan atau pohon tanaman produktif ya, seperti sirsak, jambu, mangga, durian, dan alpukat teman-teman, sama jeruk nih. Selain itu juga ada tanaman buah pala ya, kopi dan salam.
Ya, beberapa fakta lagi seperti nasib pekerja Hibis Fantasi ya, sekitar 200 orang pegawai yang mayoritas warga lokal. Pemerintah menawarkan pekerjaan bagi mereka sebagai petugas pemelihara lingkungan di area bekas Hibis Fantasi ini, teman-teman. Ya, seluas 23 hektar ya. Dan pihak pengelola akan memberikan kompensasi senilai 40 miliar akibat pembongkaran. Oke, selanjutnya mau lihat-lihat lagi nih area bekas bongkaran ini yang tanamannya masih pada kecil-kecil ya. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi nih bakalan kembali seperti semula, teman-teman ya. Tapi nggak tahu nih warga sini bakalan mengelola tanah ini menjadi kebun teh atau memang hutan sepenuhnya seperti sebelumnya, teman-teman. Yang bisa teman-teman lihat ya, harus lalu lintas puncak memang kalau udah di atas ini mah udah pancar jaya, teman-teman ya. Harus lalu lintas puncak itu biasanya macet di area Cisarua. Nah, ini sungainya, teman-teman ya, yang legendaris ini. Emang catching banget sungainya. Pas saya lihat video pembongkarannya tuh pas Kang Deddy lagi sidak ke sini, memang cukup bagus. Area sungai yang dibikin undakan tetap tidak dibongkar ya, karena memang ya lebih kelihatan bagus, teman-teman ya. Alirannya seger banget di sini, masih murni, teman-teman, airnya ya. Belum terkontaminasi pemukiman padat ya. Kita lanjut bakalan ngeliat maju ke depan buat view undakan hulu Sungai Ciliwung. Sedikit cerita, pas sedang pembangunan ini kan saya sering lewat puncak, teman-teman, bolak-balik ngelihat ada pembangunan tentang bangunan-bangunan hibis ini. Rada aneh juga memang sih, yang dulunya hijau tiba-tiba ada bangunan warna-warni gede di tengah-tengah lahan hijau. Itu aneh banget emang. Dan faktanya ya ujung-ujungnya dibongkar juga. Memang gubernur kita mendukung terkait penghijauan ya, tata ruang dan kelestarian lingkungan. Keren banget pokoknya. Ini udah mentok ya, teman-teman. Sungainya di sini udah nggak dibikin undakan lagi, dan ini kayaknya udah dibongkar nih. Ini bekas bongkaran gitu, teman-teman. Nah, alirannya masih terus ke sana ya. Sebenarnya saya mau coba terus ke sana, cuman bener-bener udah nggak kelihatan lagi. Sebenarnya saya penasaran sama hulu sungai ya, teman-teman ya. Cuman makin kesana tuh makin jadi agak ngeri juga sih kalau mau ngikutin aliran sungai, karena nabrak pohon, teman-teman ya. Nah, kesana udah hijau, perkebunan teh dan pohon-pohon yang warnanya nih gradasi banget, keren banget, teman-teman. Selanjutnya kita melihat view ke arah barat ya, atau ke arah selatan nih, saya juga bingung. Kayak gini view-nya kelihatan banget ya, kontras banget dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun sudah dibongkar, tapi ya masih pada kuning, teman-teman ya, rumputnya belum sepenuhnya menutupi atau menghapus jejak Hibis Fantasi. Ini bangunan yang sebenarnya udah lama, kayaknya sebelum ada Hibis Fantasi udah ada gitu, teman-teman. Cuman saya nggak tahu ini bangunan apa. Ini kayaknya kena sengketa juga atau kayak gimana. Tapi unik sih ini bangunannya. Buat nyantai-nyantai oke banget, tapi kalau udah malam ini nggak ada penerangan, teman-teman ya. Ngopi-ngopi santai, melihat view area hijaunya, udah keren banget ini sih. Entah kenapa nggak dilanjutin, mungkin kena sanksi juga kali ya.
Oke, sekian video saya kali ini mengenai review area X Hibis Fantasi yang kembali menjadi lahan hijau ya. Seiring waktu, semoga menjadi solusi akibat bencana yang terjadi di awal tahun ini. Sekian video saya kali ini yang sedikit berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.